Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, gimana kabar antum semuanya, santri PTQ Makkah? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Puasa yang keberapa hari ini? Yang keempat. Mulai hari apa waktu itu? Sabtu ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, keempat. Berapa hari lagi Lebaran? Masih lama. 26 kurang lebih. Emang pengen cepat-cepat selesai? Pengen cepat selesai? Enggak? Serius? Ya, pengen cepat selesai juga nggak ada salahnya. Artinya pengen cepat selesai melaksanakan kewajiban, mampu melaksanakan kewajiban. Sisi lain juga kita harus betah berada di bulan Ramadan. Ini mana nih kok gini amat sih? Bentar ya. Baik, tadi Masya Allah penampilan dari dua calon ustadz kita, calon ustadz Rabbani dan Ustadz Tolut ya, Masya Allah luar biasa, sudah berani tampil dan menyampaikan tentang sebagian daripada keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Ada puasa, terus kemudian ada tadi salat tarawih disebutkan kalau nggak salah ya, atau terakhir dari Tolut ada Lailatul Qadar. Ya baik, saya di sini karena puasa jadi agak lemes gitu ya. Tapi kita santai, mudah-mudahan ini sekaligus ngabuburit. Baru jam 5 soalnya. Nih Ustaz Anwar, pakai yang mana? Ya ke jam 6 teh lama gitu ya, kecuali kalau kita main cepat ke maghribnya. Pak Anas akan menyampaikan satu kajian atau judul kajian yaitu kiat sukses ibadah di bulan penuh berkah. Bulan apa? Bulan Ramadan. Ya. Kalau keutamaan bulan Ramadan atau ibadah di bulan Ramadan, insya Allah sudah sering disampaikan oleh ustadz-ustadz antum, bahkan tadi oleh teman antum, ya. Dan insya Allah semua kita, ya pastinya yang terbaik sebelum masuk bulan Ramadan, memang kita harus kembali murojaah, mengingat kembali materi-materi tentang bulan Ramadan atau ibadah di bulan Ramadan. Ya, baik keutamaannya maupun tentunya materi tentang fikih ibadah di bulan Ramadan. Ya, supaya ibadah kita di bulan Ramadan lebih maksimal dengan bekal ilmu dan keimanan yang kuat, ya, yang mantap, supaya ibadah lebih semangat dan benar. Dengan ilmu ibadah akan benar, dengan motivasi, ya, dengan murojaah, mengingat kembali tentang keutamaan ibadah di bulan Ramadan akan menjadi semangat. Ya tentunya berbeda antara orang yang dapat motivasi ibadah Ramadan dengan orang yang tidak mendapatkan motivasi ataupun targhib. Ya, pasti beda, betul nggak? Seperti orang yang menghafal Al-Quran, kalau dia setiap saat dimotivasi atau termotivasi untuk menghafal Al-Quran, pasti dia akan semangat. Berbeda dengan orang atau santri yang tidak mendapatkan motivasi untuk menghafal Al-Quran, ya mungkin dia akan malas-malasan. Pun begitu dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sama. Ya untuk itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Ramadan ini
ya beliau selalu memotivasi ya, ataupun mentargib para sahabatnya. Ya, seperti dalam hadis dikatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftarada 'alaikum siyamu fihi. Ya, dan seterusnya. Artinya Rasulullah memberi kabar gembira sekaligus memotivasi kepada para sahabatnya. Ya, ketika datang bulan Ramadan. Pun demikian kita ya mengikuti cara-cara beliau supaya antum tetap semangat. Gitu ya. Di hari yang keempat ini antum semangat. Dan terkhusus di hari ini insyaallah saya akan menyampaikan satu materi tentang kiat sukses ibadah di bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Ya, meskipun materinya pasti bukan materi yang baru, bukan materi yang asing, bukan materi yang tidak pernah antum dapatkan, ya. Akan tetapi justru ini materi yang sudah biasa, tapi perlu untuk diingatkan, ya, supaya kita tadi, ya, lebih semangat dan lebih benar dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, apa saja kemudian kiat-kiat tersebut ya supaya ibadah kita di bulan Ramadan itu berhasil, sukses. Yang pertama, dan ini adalah bagian yang sangat penting daripada suatu ibadah. Bahkan semua ibadah harus ada poin pertama ini di dalamnya, yaitu apa? Ibadah kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meneladani ataupun mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ikhlas kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah apapun itu, termasuk puasa, termasuk ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, salat tarawih, ya, kemudian iktikaf dan lain sebagainya, kalau tidak ada ikhlas dan tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan sia-sia. Ya, akan menjadi sia-sia sehingga tidak sukses kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, yaitu ikhlas. Ingat dalam hadis dikatakan, dan semua antum insyaallah sudah hafal, yaitu hadis tentang niat. Ya, atau hadis tentang hijrah, yang ada yang hijrah niatnya karena Allah, dan ada yang hijrah niatnya bukan karena Allah atau karena selain Allah. Ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kan begitu. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya, semua ibadah kita kalau niatnya tidak ikhlas, maka ini tergantung niatnya. Berarti kita tidak mendapatkan pahala daripada ibadah tersebut. Bahkan boleh jadi sebaliknya, kita akan mendapatkan adab dari Allah karena telah menyekutukan Allah dalam hal niat. Kan begitu? Ya. Ingat nggak satu hadis yang Rasulullah menceritakan tentang 3 golongan orang yang beramal dengan amal yang sangat besar, dengan amal yang sangat utama. Ya. Di antaranya adalah orang yang syahid di jalan Allah, kemudian orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, belajar ilmu, mengajarkannya, dan juga pembaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah, yang setiap ada jalan-jalan kebaikan itu dia selalu bersedekah, selalu berinfak, selalu mengeluarkan, menafkahkan hartanya untuk jalan-jalan kebaikan. Akan tetapi masing-masing dari ketiga kelompok atau golongan ini, ya, ternyata dalam niatnya itu tidak ikhlas.
Sehingga orang yang mati syahid pun pada ujungnya ya dilemparkan ke dalam neraka. Ya, padahal ini orang syahid di medan perang. Akan tetapi Allah tahu bagaimana niat-niat daripada orang ini, niat orang ini. Sehingga ketika dihadapkan kepada Allah, Allah katakan, ketika ditanya, dia berkata atau dia menjawab, saya berperang di jalanmu sehingga saya mati syahid ya Allah. Tapi Allah katakan kadabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berjihad, berperang itu supaya dikatakan sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan. Ya, jadi niatnya bukan ikhlas semata-mata karena Allah, tapi niat ingin dipuji. Niat ingin dikatakan sebagai orang yang hebat. Pun begitu dengan puasa-puasa antum. Ya, kalau antum berpuasa untuk niat untuk dipuji oleh orang lain, oleh ustadz antum, oleh teman antum, oleh orang tua antum, oleh teman-teman atau masyarakat sekitar, maka berarti antum telah gagal. Ya, tidak sukses dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, termasuk ibadah yang lain, sholat tarawih, kemudian iktikaf, membaca Al-Quran, itu begitu. Jadi kalau pengen sukses, berhasil mendapatkan pahala dari Allah, yang pertama harus ikhlas dan juga harus mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun begitu, antum ikhlas banget puasanya, ya, akan tetapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, kira-kira diterima nggak? Tidak diterima. Ya, jangan sampai ibadah kita menyelisihi tuntunan Rasulullah. Maka pentingnya kemudian antum mempersiapkan ilmunya. Dan ana rasa insya Allah di PTQ Makkah ini pasti sudah diajarkan ya ilmu atau bagaimana tentang tuntunan-tuntunan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Sebab kalau puasa antum nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak akan diterima. Misalkan, ya, Rasulullah mengatakan atau Islam membatasi bahwa mulai puasa itu dari terbit fajar matahari, kemudian sudah nggak boleh makan sampai tenggelam matahari, baru boleh makan. Kok kemudian antum berpuasa, ya, sudah terbit fajar, sudah subuh, antum membatasi jam 6 baru nggak boleh makan, misalkan jam 6 pagi, ya, kira-kira sah nggak? Nggak sah, berarti batal dan tidak. Kalau antum menjalankan yang seperti ini, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikhlas dan juga ittiba atau mutaba'ah atau mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua antum ini sudah ngelotok. Tapi ini perlu diingatkan, ya, termasuk membaca Al-Qur'annya nih. Ya, jangan sampai antum mengejar khotam sekian kali dalam sebulan hanya untuk mendapatkan pujian dari ustadz antum. Ya, jangan sampai begitu. Atau ingin mendapatkan pujian dari misalkan orang tua antum, ya, atau keluarga antum, paman, bibi, pak de antum. Ya, termasuk ingin mendapatkan pujian dari orang lain di medsos dan lain sebagainya, antum ceritakan misalkan. Nah, ini hati-hati. Intinya antum harus terus, ya, memperbaiki niat-niat antum, meluruskan niat-niat antum supaya semua ibadah kita sukses, yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya. Baik, kemudian yang kedua, supaya ibadah kita sukses, kita harus mengetahui ataupun mengilmui tentang ibadah yang akan kita kerjakan. Ya, tadi ya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, artinya harus berdasarkan ilmu. Ibadah kita harus berdasarkan ilmu, ya. Nah, tentang ilmu ini, ya, Al-Qur'an dan hadis Nabi banyak sekali, ya, menyebutkan keutamaan ataupun fadilah orang-orang yang berilmu, ya, baik
orangnya ataupun ilmunya itu sendiri. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Bawa mushaf nggak? Ada yang hafal nggak? Surat Az-Zumar ayat yang ke-9, di sini ada penggalan ayat yang awalnya kul hal yastabil ladzi, hafal nggak? Coba bacakan kalau yang hafal. Nggak ada santri. Tolut hafal nggak? Nggak. Baik. Jadi Allah berfirman mengenai orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama? Nanti antum bisa menilai ini. Ya, adakah sama orang yang mengetahui, orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak mengetahui, yang tidak punya pengetahuan? Sama tidak? Tidak sama. Berbeda, gitu ya. Nah, ini suatu pertanyaan yang jawabannya jelas bahwa jawabannya itu pasti tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini tidak akan sama sampai kapanpun, dalam hal apapun, dalam ilmu apapun, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Seperti contoh ini yang ada di hadapan saya. Orang yang berilmu atau tahu tentang bagaimana mengoperasikan komputer, laptop, termasuk HP misalkan, ya, dibandingkan dengan orang yang nggak ngelihat laptop saja baru pertama kali misalkan. Artinya dia nggak bakal tahu bagaimana cara ilmu mengoperasikan laptop. Suruh dihadapkan laptop di hadapannya masing-masing. Kira-kira yang lebih cepat responnya yang mana? Yang tahu. Termasuk HP. Pun begitu. Kalau orang yang nggak tahu, ini orang misalkan orang primitif gitu ya. Orang Afrika yang nggak pernah pakai baju gitu kan, hidupnya di hutan, boro-boro ada internet gitu kan, ya HP nggak tahu, dikasih HP nih, bahkan dikasih iPhone. Ustaz Rahmat punya iPhone tuh, kasih iPhone, Mat, kasih ke orang Afrika misalnya yang di pelosok banget, ya mungkin dia dilihat-lihat, malah pas kebetulan di situ depannya ada sungai, dilempar begini, seret buat mainan, tahu nggak? Mainan kalau ini kan bisa apa namanya? Kalau dilempar seret gitu, bisa ngapung di atas kali. Bisa begitu nggak? Bisa jadi begitu, orang nggak tahu. Ya, termasuk orang yang nggak tahu nilainya emas, batangan emas. Dihadapkan emas sama nasi bungkus misalkan. Orang yang nggak tahu ini emas itu nilainya luar biasa. Satu misalkan sekilo emas batangan nasi bungkus. Mungkin orang yang bodoh itu yang nggak berilmu, dia akan milih nasi bungkus. Lumayan nah buat makan siang misalkan. Emasnya dibiarin nggak? Karena nggak tahu, padahal emas ini ya kalau diduitkan bisa buat beli nasi bungkus mungkin sepanjang hidup dia, seumur hidup dia. Nah inilah, jadi maka Allah katakan, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu? Nggak sama. Ya, begitu. Kemudian dalam surat Al-Mujadilah ayat yang 11, antum perhatikan bagaimana Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Artinya ilmu yaitu kedudukannya sangat tinggi. Ya, sehingga semua ibadah pun tadi ya akan diterima atau akan benar hanya dengan ilmu. Kan begitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kalau misalkan sesama antum beriman, tapi yang satu ada yang lebih berilmu, maka jelas Allah meninggikan orang yang berilmu lebih tinggi daripada tadi yang tidak berilmu, walaupun sama-sama beriman. Apalagi yang satu berilmu, yang satunya tidak beriman atau imannya tipis gitu ya, hampir-hampir tidak beriman. Ini pasti jauh sekali. Ya, terlepas dari kedudukan sosialnya, orang itu apakah dia orang kaya raya sementara antum
orang biasa tapi beriman dan lebih berilmu, di mata Allah, di sisi Allah, dalam pandangan Allah, orang yang beriman dan berilmu itu Allah katakan angkat derajatnya, lebih tinggi derajatnya, walaupun antum bukan orang kaya seperti mereka. Ya ini. Nah, sehingga kembali kepada ilmu, bahwa ini menunjukkan bahwa kita penting sekali untuk menuntut ilmu. Ya, semua ilmu ajaran Islam itu sangat penting untuk diketahui atau untuk dikejar. Apalagi terkait dengan ibadah. Sebab ibadah tanpa ilmu ini yang terjadi hanyalah kerusakan. Ya, makanya antum nggak boleh antum berkreasi tentang ibadah-ibadah di dalam Islam tanpa ilmu. Ya, misalkan antum mentang-mentang antum misalkan udah mondok gitu ya, begitu keluar bikin pesantren, udah disebut kiai, nanti antum kemudian menetapkan ada ibadah ini, ada ibadah itu, ada ibadah ABCD sampai Z, padahal Islam tidak pernah mengajarkan sedikit pun. Maka ini tidak boleh. Nah, orang yang beribadah tanpa ilmu maka dia tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dia tertolak. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak sejalan dengan perintah kami, nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, nggak pernah diajarkan, dia beramal dengan amal itu, maka dia tertolak amal itu. Ya, pun begitu ibadah kita di bulan Ramadan, ya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ya, ini sampai jam 5:30 ya Ustaz ya. Habis itu main bola. Di sini jam berapa maghribnya? 6:12. Kayaknya lebih cepat sedikit ya. Enggak, sama di sana 6:14 kalau nggak salah. Jangan dicepetin sama antum. Iya, sekitar jam 6:12 sampai 14 ya. Baik. Kemudian yang ketiga, kiat supaya kita sukses ibadah di bulan penuh berkah adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah sunnah setelah yang wajib. Jadi berusaha memaksakan diri untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah tentunya setelah yang wajib. Jangan terbalik. Ya, yang sunnah-sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Ada nggak yang kayak gitu? Oh, di sini pasti nggak ada. Tapi kalau di luar banyak. Ya, contohnya apa? Salat tarawih rajin banget, bahkan sebelum adzan Isya sudah datang, tapi salat wajibnya ya di siang harinya itu tidak dikerjakan. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Puasa, ikut puasa, tapi salat wajib ditinggalkan. Ayah begitu? Ayah banyak loba gitu ya Pak Kiai. Banyak begitu. Ya, di masyarakat kita tuh banyak. Dan itu terbalik-balik. Tarawih ikut tarawih, salat Idul Fitri ikut Idul Fitri, tapi salat wajib harian banyak bolong-bolong, banyak ditinggalkan. Ya. Nah, untuk itu setelah yang wajib-wajib kita kerjakan, ya, kita berusaha untuk memaksimalkan yang sunnah. Ya, supaya sukses kita di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Gitu ya. Nah, ada satu perintah, ya, kita seolah-olah diperintahkan untuk memaksakan diri, walaupun tentunya bukan berarti harus memberatkan diri. Memaksakan diri, berusaha maksimal untuk melaksanakan perintah yang sunnah. Kalau yang wajib mau nggak mau harus, kan begitu ya. Adapun yang sunnah ini kita diperintahkan dianjurkan untuk melaksanakannya. Ya, seperti dalam surat At-Taubah ayat 41. Kita lihat bersama. Infiru khifafa wa thiqala
wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan ataupun apa? Berat. Baik dalam keadaan ringan ataupun berat, kita diperintahkan untuk berangkat. Berat, kita pun diperintahkan untuk berangkat. Artinya, kita diperintah untuk sedikit memaksakan diri supaya bisa menjalankan perintah itu. Ya. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu, jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu Allah katakan lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, infiru khifafa wa thiqala. Ringan berat kita paksakan. Memang harus begitu, ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW pun menganjurkan demikian. Dikatakan dalam sebuah hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya kebaikan itu tradisi. Kebaikan itu tradisi. Jadi amal-amal baik itu seolah-olah ini adalah tradisi kita. Ya. Sedangkan keburukan itu terjadi karena ada kebutuhan. Barang siapa yang dikehendaki mendapatkan kebaikan oleh Allah, niscaya dia menjadikannya mengerti dalam hal agama. Oke, baik. Jadi kebaikan itu tradisi, maksudnya kita harus biasakan. Iya, dipaksakan. Kalau sudah terbiasa nanti akan menjadi ringan. Seperti antum, kenapa di dalam JP jam pelajaran antum ada khatmul Quran. Dibiasakan untuk memperbanyak khatmul Quran, menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya antum terbiasa dan ini akan menjadi ringan. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, siapa saja yang di dalam pangkal fitrahnya belum didapati sifat baik. Ingat nih, kalau antum di pangkal fitrah antum, ya, ataupun dalam diri antum belum antum dapatin sifat baik, ya, maka hendaklah dia memaksakan diri berbuat baik. Maka antum harus memaksakan diri untuk berbuat baik. Pokoknya paksain untuk berbuat baik. Ya. Barang siapa yang tidak diciptakan memiliki sifat tawadhu, hendaklah dia berusaha keras bersifat tawadhu sampai terbiasa. Kalau antum masih petang-tang-peteng-teng gitu ya, sombong, walaupun antum nggak bilang aneh sombong, tapi dari gaya antum kelihatan sombong, ya, apalagi sering merendahkan teman-teman antum, sering menghina teman-teman antum belum punya sifat tawadhu, antum harus paksakan punya sifat tawadhu. Ya, tawadhu artinya apa? Rendah hati, bukan rendah diri. Ya, artinya rendah hati, merasa seperti padi lah, makin berisi makin merunduk gitu, bukan makin petang-tang-peteng gitu ya. Tawadhu. Ya, tawadhu itu kalau kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau tidak salah yang anak ingat, tawadhu itu kita keluar dari rumah kita, ya, pokoknya kita keluar, kemudian kita bertemu dengan orang lain, maka kita kemudian mengucapkan orang itu lebih baik daripada saya. Ya. Melihat siapapun itu, walaupun antum melihat orang lain di depan itu pakaiannya mungkin nggak pakaian jubah seperti antum, nggak pakai peci seperti antum, seperti kita, ya, bahkan mungkin ya pakai celana kolor gitu kan, pakai kaos oblong lagi jalan, atau bahkan sambil merokok gitu. Kita katakan dia lebih baik daripada kita. Itu tawadhu, ya, karena kita memang nggak tahu bagaimana ibadah dia, kedekatan dia dengan Allah yang sesungguhnya. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Kalau kita nggak punya sifat tawadhu, hendaklah berusaha keras untuk bersifat tawadhu sampai terbiasa.
Demikian pula mengenai sifat-sifat yang lain. Harus terus diterapi dengan melakukan kebalikannya supaya tujuan itu tercapai. Kalau punya sifat buruk, maka sebaliknya kita lawan sifat buruk itu dengan sifat kebaikan yang sebaliknya. Sehingga tujuan kita mendapatkan sifat yang baik itu tercapai. Dengan cara melaksanakan ibadah secara kontinu, melawan hawa nafsu secara terus-menerus, ini warna batin akan menjadi menarik. Jadi intinya adalah harus dipaksakan ya untuk ibadah di bulan Ramadan ini supaya kita sukses melewati bulan Ramadan, mendapatkan pahala yang berlimpah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya yang ketiga harus memaksimalkan, ya harus memaksakan diri untuk melaksanakan apa-apa yang disunahkan setelah yang wajib, kan begitu ya. Ya seperti dalam hadis dikatakan, jadi Rasulullah pun mengatakan waman yatasabbar, barang siapa yang menyabar-nyabarkan dirinya, yusabbirullah, ya maka Allah akan menjadikan orang itu sabar. Jadi intinya kalau antum kuat-kuatin, antum akan punya karakter itu. Begitu. Ya, dipahami nggak ini? Dipahami? Iya. Antum kalau kuat-kuatin membiasakan amal soleh, antum akan punya karakter itu. Bahkan kalau antum tinggalin itu, antum akan merasa menyesal. Ya, kalau antum sudah terbiasa sholat duha setiap hari, antum ketinggalan sekali saja, antum akan merasa menyesal. Ya, betul nggak gitu nggak? Pasti gitu kan? Ya, enggak. Ya, silakan. Tapi kalau yang nggak terbiasa sama sekali, ya biasa aja gitu. Nah ini, ya maka penting untuk memaksakan ibadah-ibadah tadi yang dianjurkan setelah yang wajib. Ini jamnya nih cepet ya. Masih kuat? Masih? Lanjut ya? Benar? Nah, oke. Nah, kita akan mereview sedikit secara singkat ya tentang ibadah-ibadah yang mungkin kategorinya sunnah gitu ya di dalam bulan Ramadan. Contohnya dari kita bangun tidur, apa sunnahnya terkait dengan ibadah Ramadan. Kalau sholat malam ya mungkin itu setiap malam juga memang diperintahkan. Ya, makan sahur, kirain makan sate. Ya, makan sahur. Sahur sifatnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Boleh tidak sahur? Boleh. Tapi sayang tidak kalau ditinggalkan? Kenapa? Hah? Takut lapar? Karena bagian daripada sunnah dan di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Kan begitu ya? Baik, kita lihat bagaimana perintah. Walaupun antum kuat nggak sahur, tetap diperintahkan untuk sahur. Ini yang terbaik. Ya, jadi jangan terbalik. Mentang-mentang antum kuat sahur, setiap hari, setiap malam nggak sahur. Antum kemudian petantang-petenteng di depan teman antum, nih aneh nggak sahur, kuat gitu. Hebat nggak? Nggak, yang hebat itu yang sahur. Dia kuat nggak sahur, tapi nggak kuat bangun sahur. Hebat apa nggak hebat? Berarti nggak hebat dong. Antum yang bangun sahur, kuat bangun sahur, berarti hebat. Gitu, karena bangun sahur memang kadang orang yang lebih memilih tidur daripada bangun untuk sahur. Ya untuk itu sahur itu punya keutamaan. Ya, punya keutamaan. Diperintahkan, misalkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyasuma falyatasahhar bisyai." Barang siapa yang hendak berpuasa, yang mau berpuasa, maka hendaklah dia sahur dengan sesuatu. Sahur, memang yang terbaik adalah dengan kurma, gitu kan? Yang pada intinya walaupun seteguk air pun diperintahkan untuk sahur, gitu. Jadi kalau antum bangun misalkan 5 menit lagi mau adzan subuh, antum jangan terusin tidur.
Tapi tetap bangun, kemudian walaupun seteguk air antum sahur, maka antum termasuk melaksanakan perintah ini. Tasahharu fa inna fis sahur barokah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ya, keberkahan itu kebaikan yang terus bertambah-tambah. Ya, kebaikan yang menetap dan bertambah. Itu berkah. Jadi antum kalau tiap malam makan sahur itu antum dapat keberkahan. Dan di antara keberkahan makan sahur adalah puasa antum lebih kuat. Jangan gara-gara nggak sahur jam 9 pagi udah lemes gitu kan. Nah ini makanya Masya Allah indahnya ajaran Islam. Meskipun antum diperintahkan untuk berpuasa, tapi antum diperintahkan juga untuk makan sahur supaya tidak terlalu kecapean ataupun keberatan. Ya, puasa-puasa kaum-kaum sebelum kita, begitu antum sudah tidur, begitu mereka sudah tidur, terlepas jam berapapun tidurnya, misalkan jam 8 malam, itu sudah bangun-bangun sudah tidak boleh makan lagi. Ya, sedangkan di dalam Islam luar biasa rahmatnya, meskipun justru kita diperintahkan untuk bangun makan sahur. Meskipun udah tidur, pada isya tidur, kemudian bangun jam 10 masih boleh makan kita. Ya, bangun jam 11 masih boleh makan. Sampai bangun sebelum subuh masih boleh makan minum. Sedangkan umat-umat sebelum kita kalau sudah tidur dia bangun sudah nggak boleh makan lagi. Sampai nanti bukan maghrib, lebih daripada maghrib sampai perkiraan waktu isya. Ya, bukan gelap pertama tapi ada beda waktu, lebih malam lagi. Nah begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk sholat subuh berjamaah. Ya kalau antum di pondok ya pasti, tapi untuk pemirsa dan kaum muslimin yang ada di masyarakat umum yang tidak di pondok, ini tidak sedikit yang setelah sahur kemudian tidur lagi. Ya, betul nggak? Ya sampai-sampai kalau misalkan tidurnya sebelum subuh, ya ini bisa jadi kebablasan subuhnya. Ya atau minimal sekali ketinggalan sholat jamaah, sayang sekali. Padahal jamaah subuh ini mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, dikatakan man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, sholat di waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Ya, kemudian dikatakan waman shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat seluruh malam. Salat sunnah seluruh malamnya. Itu luar biasa. Ya. Pun demikian antum di pondok boleh jadi nih Ustadz Walid, Ustadz yang lain nih, kalau nggak dikontrol di sakannya, jangan-jangan habis sahur ngumpet lagi di bawah kasur gitu kan. Ya, ada yang begitu? Nggak ada ya, jangan sampai. Antum insya Allah semuanya orang-orang soleh yang luar biasa kualitasnya. Baik, kemudian di antaranya lagi adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Di antara zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran, dan ini identik dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kan begitu, dan Rasulullah dan juga para sahabat dan para ulama telah memberikan contoh kepada kita. Ya, beliau di bulan Ramadan semakin intens dengan Al-Quran. Para sahabat pun demikian, para ulama pun demikian. Bahkan para ulama dikatakan dalam satu riwayat mereka berhenti mengajar ilmu, tapi fokus kepada Al-Quran. Walaupun tetap bagus untuk terus belajar di bulan Ramadan ataupun mengajarkan ilmu di bulan Ramadan. Para ulama sudah memberikan contoh yang bahkan di dalam ajaran kita yang tadinya di luar bulan Ramadan itu dilarang khatam lebih dari 3 kali, gitu kan? Sedangkan khusus di bulan Ramadan dibolehkan khatam lebih dari 3 kali. Ya.
Ini dalam sehari apa sebulan? Lupa ini. Ya. Yang intinya di bulan Ramadan itu berbanyak membaca Al-Quran. Ada yang sudah hafal? Hafal. Selesai 30 juz khatam. Di hari keempat ini ada siapa? Aziz. Benar ini? Siapa namanya? Wafi. Wafi. Udah. Masya Allah, luar biasa. Yang lain sudah berapa juz? Di hari keempat. Coba. Ada yang 20, tinggal 10 lagi. Ada? Kok dia bisa, Wafi, kok hebat amat ini, nggak tidur ya? Ada lagi? Siapa? Aziz mana? Aziz ini. Oh, luar biasa. Ini baru hari keempat, berarti kalau 4 hari bisa sampai 8 kali ya khatam ya. Amin. Amin kan dulu. Amin ya. Artinya Masya Allah ya, Wafi dan Aziz ini berarti sudah mendapatkan kebaikan yang gak kehitung, banyaknya luar biasa. Ya kehitung. Dan antum yang lain juga harus kejar. Ya, kalau antum sekarang sudah sampai 20 atau bahkan baru 10 15, enggak apa-apa, terus kejar, terus usahakan jangan ada waktu-waktu yang terbuang. Mumpung antum masih kecil, masih di pondok. Ya, kalau sudah jadi orang tua nanti lain lagi kondisinya. Ya, antum bisa khatam sebulan di bulan Ramadan sekali aja udah alhamdulillah. Gitu. Nah, ini mumpung. Ya, nanti kita data ya Pak Kiai ya. Jadi siapa-siapa yang khatam berapa kali dalam sebulan. Sebab SMP Al-Hidayah juga waktu itu ada yang sampai belasan kali kalau nggak salah itu. Ada aja itu. Iya, dalam sebulan. Luar biasa. Jadi pokoknya kemana-mana dia bawa Quran. Mau duduk di dekat lapangan bawa Quran. Ya, di masjid apalagi. Nanti kemana-mana jalan-jalan bawa Quran. Itu luar biasa, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian diantaranya lagi, sedikit lagi, memberi makan orang yang berbuka puasa pada saat buka puasa. Jangan memberi makan orang yang berpuasa. Antum siang-siang, memberi makan orang berpuasa, kasih makan siang-siang. Bukan. Ya, memberi makan orang yang berbuka puasa. Antum kalau punya duit misalkan, atau kebetulan ini abi anak kirim kurma atau kirim paket makanan buka puasa misalkan ya, di satu ketika sambil penjengukan ya, kasih paket buka puasa ya. Antum kasih berbagi dengan yang lain. Kalau dia milik antum, sudah jadi milik antum, antum kasih ke ini, maka antum akan mendapatkan pahala puasa dari teman antum yang antum kasih makan ya. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, maka dia akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang diberinya buka puasa tadi tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Orang yang dikasih makan pun gak dikurangin pahalanya. Jadi kalau antum dikasih makan buka puasa, terima makan pada saat berbuka puasa ya. Dan ini satu pengetahuan ilmu buat antum. Suatu saat antum jadi orang berduit ya, jangan pelit ya, perbanyak kasih makan buka puasa, berkah hidup antum, pahala antum berlimpah. Menyegerakan berbuka puasa. Jadi jangan sampai juga image-nya kebalik nih ya, mentang-mentang masih kuat, wah biar dipandang hebat, sampai jam 7 malam, sampai jam 8, sampai jam 9 antum belum buka puasa. Pas ditanya, udah buka belum? Belum. Biar dikatakan hebat gitu ya, belum buka-buka sampai. Ini salah, kebalik juga ya, ini kebalik alias kebelingan, salah. Yang terbaik adalah begitu tiba waktu maghrib ya, atau sudah datang tenggelam matahari, tiba waktu buka puasa langsung berbuka puasa ya, langsung berbuka puasa. Kemudian salat tarawih berjamaah pun begitu, tarawih berjamaah sampai selesai ya. Jangan mau mengejar sholat lagi ya di luar masjid misalkan ya, sendiri di rumahnya ataupun di sakannya,
kemudian antum nggak sampai selesai. Sampai selesai, sampai witir, sampai imam salam terakhir selesai. Itu perintahnya. Adapun kalau antum mau nambah salat malam, silakan tambah. Sebanyak-banyaknya boleh. 2 sampai 2000 boleh. Kuat nggak? Sampai 200, sampai 20, sampai 2 doang silakan. Tapi jangan salat witir lagi. Kalau tadi sudah salat witir bersama imam. Begitu. Ya, tilawah Al-Qur'an tadi sudah disebutkan, kemudian Lailatul Qadar tadi sudah disebutkan oleh siapa? Tolut ya, ingatnya Torik aja. Tolut tentang malam kemuliaan Lailatul Qadar. Antum manfaatkan itu. Ya, sedikit paksakan untuk memperbanyak ibadah di malam-malam Lailatul Qadar. Malam berapa? Malam 10 terakhir. Iya, pinter ya. Malam ganjil di 10 terakhir. Tanggal berapa? Ya. Semuanya kejar itu. Khususnya di malam-malam ganjil antum manfaatkan. Kalau pengen benar-benar dapat dari 10 malam terakhir, terus kejar terus. Perbanyak di masjid. Membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, bukan tidur doang gitu ya. Walaupun tidur, kalau hati antum gak lalai, konon katanya juga dapat Lailatul Qadar. Gitu ya, apalagi antum baca Al-Qur'an, antum sholat, antum tadabbur dan lain sebagainya, maka terbaik. Mumpung antum masih di PTQ Mekah, kalau sudah keluar dari PTQ Mekah dan sudah nggak sekolah lagi di PTQ Mekah atau di pondok, ini antum akan sulit. Ya, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kesempatannya sangat boleh jadi belum tentu ya tahun depan kita mendapatkan lagi, belum tentu. Untuk itu di tahun ini harus dimaksimalkan. Dan yang terakhir adalah harus berdoa kepada Allah. Untuk apa? Diberikan keistiqomahan, kekuatan, hidayah supaya antum bisa melaksanakan, khususnya memaksimalkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, lebih baik dari tahun kemarin, dan tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun sekarang. Kalau antum gak diingetin ini, antum akan lalai. Kenapa orang-orang yang di luaran sana itu lalai walaupun di bulan Ramadan? Karena mereka jarang mendapatkan pengingat. Kadang-kadang dikasih tausiah lewat di HP-nya pun lewat, tapi giliran musik dengerin sampai selesai. Ya, apalagi yang nyanyi biduan dengerin sampai selesai. Tapi giliran tausiah lewat begitu saja. Ya, itulah kenapa mereka enggak istiqomah. Ya, karena mereka enggak dapatkan motivasi. Ya, boro-boro berdoa untuk diberikan yang terbaik. Doa-doanya antum insyaallah semua sudah hafal. Ya, bagaimana supaya antum bisa meningkatkan kualitas ibadah antum kepada Allah. Ada satu doa sebenarnya sedikit lagi ya. Sebelum salam itu ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'ad. Ya. Dalam hadis itu dikatakan, aku pesankan kepadamu wahai Mu'ad, jangan pernah engkau tinggalkan di belakang setiap salat, yaitu sebelum salam, pas tahiyat itu sebelum salam membaca Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu baca sebelum salat, selain doa-doa yang lain sebelum salam selain doa-doa yang lain. Ya, begitu difahami semuanya? Oke, baik. Ternyata alhamdulillah ngabuburit kita sampai di ujung. Sebentar lagi kita menunggu waktu adzan maghrib. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Pak Anas sampaikan, khususnya untuk anak pribadi, untuk antum sekedar murojaah, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.